Halo anak-anak sekalian, ketemu lagi dengan Miss Kita di Science Edu 9174. Hari ini Miss Kita mau ajak kalian untuk mengidentifikasi bagian-bagian telur ayam dan bebek, kemudian kita membandingkannya. Tapi jangan lupa nih untuk tetap subscribe channel YouTube Miss Kita ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk selalu like, share, dan juga komen supaya konten YouTube Miss Kita selalu bermanfaat bagi semua orang. Nah anak-anak, inilah bagian-bagian dari telur unggas. Yang pertama kuning telur atau yolk, lalu cangkang, kalaza, putih telur atau albumin, membran telur, ruang udara, membran cakang, dan keping germinal. Nah bagaimana proses terbentuknya telur pada unggas, dalam hal ini telur pada ayam dan juga bebek? Pertama-tama kuning telur atau yolk yang telah matang akan diovulasi atau dilepaskan dari folikel. Kemudian yolk akan ditangkap oleh infundibulum. Yolk berada di infundibulum selama 15 menit. Selanjutnya yolk akan mengalir ke magnum. Di magnum ini akan terbentuk putih telur kental dan juga membentuk kalaza untuk mengikat kuning telur. Di magnum ini yolk akan berada selama kurang lebih 3 jam anak-anak. Cukup lama ya. Kenapa? Karena sudah mempunyai putih telur. Nah, kemudian dari magnum, yolk dan albumin ini akan mengalir di ismus. Di ismus ini akan dibentuk membran kulit bagian dalam dan juga bagian luar. Di ismus ini, telur akan berada selama kurang lebih 1 jam 15 menit. Setelah dari ismus, kemudian dialirkan ke uterus. Di uterus ini juga akan terbentuk kalsium. Kalsium karbonat yang akan terdapat pada kulit telur. Kemudian pigmen-pigmen juga ditambahkan di sini anak-anak. Nah, telur yang sudah tertutup oleh cangkang atau kulit telur akan berada di uterus selama kurang lebih 21 jam. Wah, ternyata cukup lama juga ya. Setelah itu dari uterus, telur akan mengalir ke vagina. Telur mengalir di dalam oviduk adalah bagian ujung telur yang kecil. Di vagina pada saat akan bertelur, posisi telur ini akan berbalik 180 derajat anak-anak. Dari vagina, telur akan mengalir ke kloaka. Pada saat telur akan keluar, temperatur di luar tubuh lebih rendah daripada di dalam tubuh, sehingga isi telur bisa menciut. Maka terbentuklah rongga udara pada ujung telur yang besar. Proses bertelur ini juga dibantu oleh kerja hormon oksitosin. Kemudian telur dikeluarkan. Nah, tujuan eksperimen kita, kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian telur unggas dan juga mampu menjelaskan proses terbentuknya telur. Supaya kalian lebih paham, yuk sama-sama kita bereksperimen melihat bagian-bagian telur unggas. Pertama-tama kita siapkan 1 butir telur ayam dan 1 butir telur bebek. Kemudian kita siapkan 2 buah mangkok. Lalu kita siapkan juga pinset. Kita siapkan 1 helai benang atau tali kenur seperti ini. Kemudian penggaris. Dan yang terakhir adalah neraca timbang. Kalian bisa menggunakan neraca kepunyaan sekolah ya. Bagaimana langkah-langkah kerjanya? Nah, berikut ini langkah-langkahnya. Pertama-tama kita akan ukur, kita akan timbang dahulu ya telur ayamnya. Kita akan lihat berapa gram beratnya. Kemudian kita akan catat ternyata berat telur ayam 70 gram. Kemudian kita ganti, kita akan timbang telur bebek. Kita akan catat berapa beratnya. Kemudian kita akan mengetahui berat dari telur bebek. Nah, ternyata berat telur bebek 75 gram. Kemudian kita akan ukur keliling atau diameter masing-masing telur menggunakan tali seperti berikut.
Setelah diukur menggunakan tali, kita akan konversikan dalam panjang menggunakan penggaris, sehingga kita tahu berapa diameter dari telur tersebut. Nah, ini diameternya. Nah, ternyata hasilnya 15,3 cm. Kemudian kita akan ganti mengukur diameter atau keliling dari telur bebek. Setelah dikonversikan dalam panjang menggunakan penggaris, maka ditemukan hasilnya yaitu 15,5 cm dan ada perbedaan yang signifikan. Nah, ini adalah warna cangkang dari telur ayam yaitu coklat dan permukaannya halus, sedangkan pada telur bebek berwarna biru dan permukaannya kasar. Nah, untuk langkah berikutnya, setelah kita mengukur ukuran dari telur ya, dari telur ayam dan telur bebek, kita akan siapkan 2 mangkok. Ya, yang pertama-tama kita akan pecahkan telur ayam terlebih dahulu. Ya, kita tuangkan dalam mangkok. Seperti ini. Nah, kemudian kita juga akan pecahkan telur bebeknya. Kita buka pelan-pelan. Nah, sekarang kita perhatikan ya, apa perbedaan antara telur ayam dengan telur bebek yang bisa kalian lihat pertama kali. Yang bisa dilihat pertama kali adalah warna kuning telurnya, ya, warna kuning telurnya. Kuning telur pada telur ayam ini berwarna kuning terang, ya, berwarna kuning terang. Sedangkan kuning telur pada telur bebek ini cenderungnya berwarna kuning tua atau kuning agak orange, ya. Nah, ini adalah bagian dalam dari telur ayam. Nah, apa saja bagian dalamnya? Yang ini adalah yolk atau kuning telur. Ini adalah yolk atau kuning telur. Kemudian yang ini, yang di sekelilingnya ini, yang warnanya putih ini, ya, yang bening, nih, ya, yang bening. Kemudian yang agak lengket-lengket ini, nah ini disebut putih telur atau albumin. Nah, putih telur ini komposisinya paling besar pada telur karena dia adalah protein penyusun telur. Jadi albumin ini ya, putih telur ini albumin, ini adalah protein. Jadi protein tertinggi pada telur ini terletak pada putih telurnya, ya, terletak pada putih telurnya atau terletak pada albuminnya. Nah, kemudian ya, yang putih-putih ini, nih, yang putih-putih seperti kabut, ini disebut kalaza. Anak-anak tahu kalaza? Kalaza itu adalah tali kuning telur. Nah, ini adalah tali kuning telur. Nih, ya, ini kalaza yang putih-putih seperti kabut ini. Ya, ini adalah kalaza nih, ya, putih seperti kabut, ini adalah kalaza atau tali kuning telur. Nah, kemudian biasanya di sini ada keping germinal gitu ya. Ada keping germinal atau embrio seperti itu. Biasanya ada di tengah-tengah telur. Nah, ini keping germinalnya putih ini, tetapi tidak begitu jelas ya anak-anak ya. Nih, putih. Nah, ini ya, yang putih di tengah-tengah ini, titik ini ya, titik ini adalah keping germinal.
ya, atau calon embrio, ya, atau calon embrio. Kemudian di sekitar kuning telur, nih di sekitar kuning telur, ya, di sekitar kuning telur itu ada yang namanya membran telur. Nah, di sekitar kuning telur ini ada membran telur, anak-anak. Ya, di sekitar kuning telur ini ada membran telur di sekitarnya. Jadi dikeliling di bagian tepi-tepi kuning telur ini ada membran telur. Nah, ini bagian-bagian dari telur. Ya, bagian-bagian dari telur ayam. Kita ulangi lagi ya. Bagian-bagian dari telur ayam, yang pertama, ini adalah cangkang telur. Ini cangkang telur, warnanya coklat. Kemudian ini adalah membran cangkang atau selaput cangkang. Lalu yang ini, ya, yang di dalam ini, nah yang di ujung ini adalah rongga udara. Nih, rongga udaranya di sini nih, rongga udara. Ya, ini rongga udaranya. Kemudian bagian telurnya, bagian dalamnya ini adalah kuning telur, ya. Kuning telurnya warnanya kuning terang. Kemudian ini adalah kalaza, ya. Ini yang seperti kabut, putih-putih seperti kabut ini adalah kalaza atau tali kuning telur. Kemudian yang titik warna putih ini adalah calon embrio atau keping germinal, ya, calon embrio atau keping germinal. Kemudian di sekelilingnya kuning telur, di bagian tepi-tepi kuning telur ini disebut dengan membran telur, ya, disebut dengan membran telur. Nah, sekarang kita akan bandingkan bagian dalam dari telur bebek. Nah, apa bedanya? Kita lihat ya. Nah, ini dia, ya. Ini adalah kuning telur pada telur bebek. Warnanya cenderung lebih orange, ya, kuning ke orange-nan. Nah, ini adalah putih telurnya. Ya, putih telur pada telur bebek cenderung lebih bening daripada kuning putih telurnya pada telur ayam. Nah, kalau putih telurnya pada telur ayam, ini seperti warnanya sedikit mirip dengan minyak goreng. Ya, sedikit mirip dengan minyak goreng. Tetapi pada telur bebek, ya, pada telur bebek, putih telurnya ini cenderung lebih bening, anak-anak. Ya, cenderung lebih bening. Kita perhatikan ya. Nah, kemudian kita bisa melihat kalaza. Nah, ini dia kalaza atau tali kuning telur. Nih ya, anak-anak bisa melihat ya. Ini yang seperti kabut nih. Nih, putih-putihnya ini adalah kalaza atau tali kuning telur. Nih, ini juga kalaza, ada dua. Ya, ada dua kalaza. Nih, tali kuning telur. Ini adalah kalazanya. Kemudian di tepi-tepinya, ya, di tepi-tepinya, di tepi-tepi kuning telur ini yang disebut dengan membran telur. Nah, kecil sekali, tipis, ya, tipis sekali mengelilingi kuning telur. Ini adalah membran telur. Nih, kemudian di kuning telurnya pada telur bebek ini tidak terdapat keping germinal, nak. Ya, tidak terdapat keping germinal. Ya, jadi di kuning telurnya tidak ada. Di kuning telurnya tidak ada keping germinal. Kita cari tadi nggak ada ya. Nah, tidak ada keping germinalnya. Kalau pada telur ayam ada keping germinalnya. Nih, pada telur ayam ada keping germinalnya nih di sini. Ya, nih di sini nih keping germinalnya. Putih, ada titik warna putih nih. Tetapi pada telur bebek tidak ada. Ya, tidak ada keping germinalnya. Ya, kita tidak melihat ada keping germinal. Mungkin ketika anak-anak nanti membeli telur bebek, coba anak-anak lihat pada telur bebek punyanya anak-anak, apakah ada keping germinalnya atau enggak. Nah, jadi yang membedakan antara telur bebek dan telur ayam, pada telur bebek hasil pengamatan Miss Gita ini tidak ada keping germinalnya. Akan tetapi pada telur ayam terdapat keping germinalnya. Tetapi pada kedua telur ini sama-sama memiliki kalaza, ya, atau tali kuning telur, mempunyai selaput telur, mempunyai putih telur,
ya, sama-sama mempunyai putih telur, tetapi putih telurnya pada telur bebek ini lebih bening ya, putih telurnya lebih bening, sedangkan putih telurnya pada telur ayam ini lebih mirip seperti minyak goreng, ada sedikit kekuning-kuningan ya. Nih, kemudian sama-sama memiliki cangkang ya, sama-sama memiliki cangkang, tetapi cangkang pada cangkangnya pada telur bebek ini warnanya biru, kebiru-biruan seperti ini ya, kebiru-biruan seperti ini. Kemudian ini ada selaputnya ya, ada selaputnya nih yang disebut dengan membran cangkang. Kemudian mempunyai rongga udara juga ya, mempunyai rongga udara nih ya, mempunyai rongga udara. Kemudian pada telur ayam ini juga punya cangkang anak-anak nih, punya cangkang, cangkangnya warnanya coklat. Kemudian juga mempunyai membran cangkang nih, membran cangkang tetapi lebih tipis ya, mempunyai membran cangkang tetapi lebih tipis, dan mempunyai rongga udara nih ya, rongga udaranya ada di sini. Nah, ini perbedaan dari bagian-bagian telur pada telur ayam dan telur bebek. Tetapi secara menyeluruh ya, bagian-bagiannya hampir sama. Nah, ini bagian-bagiannya. Nah, anak-anak, menurutmu apa yang terjadi jika pada kuning telur tidak terdapat keping germinal atau embrio? Thank you for watching, kids, and God bless you. See you next time.